Hari ini tepatnya 14 September 2020, PSBB sudah mulai dilakukan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait dampak ekonomi saat PSBB ini, kami sudah terhubung melalui Zoom dengan ekonom Faisal Basri. Selamat siang Pak Faisal, ini apa kabar Selamat nih siang. Pak? Di PSBB kan hari ini dimulai lagi ya untuk kedua kalinya. Ini seberapa besar sih Pak dampak dari PSBB jilid kedua ini terhadap ekonomi di ibu kota? Kelihatannya hampir sama saja ya. Selama ini kan PSBB juga namanya, tetapi dilonggarkan, istilahnya PSBB transisi. Nah sekarang tidak disebut juga PSBB penuh, tapi kelihatannya lebih pada penindakannya lebih tegas gitu ya. 11 sektor yang dibolehkan tetap berusaha yang baru kita dengar itu sudah hampir mencapai semua sektor gitu. Jadi yang dibolehkan itu mayoritas. Ditambah mall juga boleh gitu. Mall itu kan tertutup ya, indoor. Tapi justru yang terbuka nggak boleh. Taman, kebun binatang itu nggak boleh, padahal lebih aman daripada mall. Jadi kelihatannya cuma gemuruhnya saja ya, tapi sebetulnya pelaksanaannya ya sama-sama saja. Jadi efeknya kepada ekonomi tentu saja juga ya terbatas. Iya Pak, sebenarnya PSBB kali ini tadi Anda juga sudah menyebut tidak berbeda jauh dengan PSBB transisi. Apakah ini terjadi tarik-menarik dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat? Dan tentunya pasti banyak sektor yang terpukul juga Pak. Bagaimana Anda melihat sektor-sektor yang terpukul ini? Ya, sektor yang terpukul itu kan dibolehkan. Hotel misalnya boleh masuk tadi ya. Hotel boleh, perdagangan, bahan pokok, macam-macam. Pasar juga boleh, baik mall maupun pasar modern gitu ya. Kita anggap aja mall pasar modern gitu. Jadi apa yang tidak boleh? Pabrik baja tidak ada di Jakarta. Pabrik tekstil tidak ada di Jakarta. Jadi ya boleh semua lah. Nah, tinggal kantor-kantor 25% yang boleh ya. Maksudnya kapasitas kantor cuma 25% yang dibolehkan. Tidak tutup sama sekali. Tapi banyak kantor swasta tetap work from home secara konsisten dari bulan Maret. Jadi sudah terbiasa juga ya. Sebagian besar atau sebagian kantor-kantor swasta itu sudah terbiasa. Oleh karena itulah relatif lebih jarang menjadi pusat penyebaran baru kantor-kantor swasta, lebih banyak kantor pemerintah. Oke, Pak, ini berarti secara dampak ini nggak terlalu terpukul dong ya Pak ya? Ya, ketidakpastiannya masih tetap tinggi tentu saja. Jadi masyarakat masih sangat hati-hati. Oleh karena itu kita lihat apa yang diharapkan oleh pemerintah masyarakat untuk berkonsumsi secara normal begitu ya, itu belum akan terjadi. Tapi yang paling penting Mbak, Jakarta ini kan bukan pulau ya. Tidak dipagari seperti Donald Trump ingin memagari Amerika perbatasannya dengan Meksiko misalnya. Jadi kalaupun DKI Jakarta ketat, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi kan apa adanya, transportasi publik juga masih jalan gitu ya. Jadi idealnya kalau kita mau efektif itu ya Jabodetabek gitu kalau mau efektif ya. Jadi kalau diterapkan ketat pun ya seberapa ketat sih, plat mobil kebanyakan dari Jabodetabek itu juga B kan. Jadi mau bagaimana begitu. Jadi kelihatannya virus ini masih akan cukup lama lah. Dan itu yang memukul ekonomi. Jadi semakin tidak pasti, semakin lama, semakin panjang ini kita menghadapi virus ini, semakin berat ekonomi untuk
recover dengan cepat. Iya Pak, jadi menurut Anda ini kesehatan sebenarnya lebih penting daripada ekonomi, apakah seperti itu? Apakah kita memang Betul harus sekali. memprioritaskan Tidak kesehatan ada masyarakat dulu? ekonomi tidak perlu dikomandoi, itu otomatis akan pulih kembali kalau dunia usaha dan masyarakatnya confident bahwa pemerintah mampu mengendalikan virus. Misalnya ini kita buka juga nih pariwisata ya, tidak ada yang datang juga kok. Karena negara-negara lain melihat Indonesia penanganan COVID-nya ya termasuk buruk ya, terburuk keempat bahkan di dunia. Oke, Pak, ini sewaktu Pak Anies Baswedan mengumumkan warning PSBB di hari Rabu, ini esok harinya IHSG langsung anjlok 5%. Nah, melihat hal ini, apakah bisa dikatakan bahwa PSBB di Jakarta ini bisa mempengaruhi iklim investasi di Indonesia? Sudah dibayar kontan pada hari Jumat dan hari Senin ini. Jadi hari Jumat IHSG naik 2%-an, hari ini sampai pukul 11 ini ya, naik 2,4%, jadi sudah ludas. IHSG memang begitu sifatnya. Ada jual, ada beli gitu ya, jual beli terus, tapi memang secara keseluruhan nilai transaksinya turun dan asing sudah berminggu-minggu itu selalu, hampir selalu ya, jualnya lebih banyak daripada beli, sehingga sampai hari Jumat kemarin net sale asing itu sudah 35 triliun rupiah dari bulan Januari ya, dari awal Januari. Oke, Jadi Pak. yang confident ini investor domestik. Nah, kenapa investor domestik confident? Dia mau taruh uangnya di mana lagi? Taruh di deposito, bunganya rendah. Ya udah, disertifikasi. Sehingga kita lihat sektor keuangan tidak terlalu terpukul, jumlah tabungan masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan ya, itu naik terus, masih 8%. Sektor keuangan tidak mengalami, tidak mengalami kesulitan likuiditas, dan bursa saham juga sudah recover dari posisi di bawah 5.000, sekarang sudah naik lagi di atas 5.000. Ya Pak Faisal, jadi sebenarnya banyak sekali investor lokal yang ingin take profit juga ya dari gejolak IHSG ini. Betul. Dan kita kembali Ya, lagi nih ke kita kembali lagi ya Pak ke transaksi bantuan. online, wah, udah jalan terus. Masih jalan terus ya Pak. Oke, kita kembali lagi ke bantuan pemerintah. Ini tentunya bagaimana Anda melihat efektivitas bantuan pemerintah selama ini? Apalagi saat ini kan PSBB diberlakukan kembali, banyak sekali penjual atau pedagang yang sebenarnya tergantung kepada penghasilan harian ya Pak. Ini bagaimana Anda melihat apakah bantuan pemerintah ini mengcover semua sektor Pak? Kuncinya adalah tatkala UMKM yang rentan sekali terhadap wabah ini, itu mereka tidak bisa jualan secara normal, hanya boleh kalau pedagang itu hanya boleh makanan hanya boleh dibawa pulang. Nah, pastikan kan sudah dialokasikan dana khusus untuk UMKM yang tidak lewat bank gitu ya, yang langsung dikasih 2 jutaan itu, pastikan pada masa PSBB ini keluar. Satu. Kedua, pastikan juga sudah cair gaji yang akan disupport, yang gajinya di bawah 5 juta itu. Kemudian bansosnya juga dicairkan cepat, dan secepat-cepatnya mencairkan itu adalah dalam bentuk cash langsung ke rekening masyarakat ya. Saya rasa masyarakat Jabodetabek itu 95% sudah punya rekening. Jadi kuncinya kecepatan untuk mencairkan anggaran yang memang sudah dialokasikan. Oke, jadi pasti efektif ya Pak ya bantuan dari pemerintah sendiri untuk Tepat UMKM. waktu ya. Oke, Pak, ini Pak, utang negara pada semester 1 2020 ini sudah lebih dari 5.000 triliun rupiah. Nah, rasio utang terhadap PDB pasti juga meningkat.
karena pandemi COVID-19. Apakah rasio ini masih aman, Pak? Atau bisa menjadi beban Rasionya masyarakat di kedepannya? sekarang, jangan sekarang lah ya. Hmm. Kalau rencana-rencana utang itu terrealisasikan sampai akhir tahun depan itu, akhir tahun ini 38%. Jadi masih jauh di bawah batas maksimum 60%. Namun sudah sangat memberatkan dalam hal pembayaran bunganya. Nah, bunganya relatif tinggi ya. Kalau di Jepang kan bunganya 0, di kita 7 sampai 8%. Pemerintah mulai kewalahan. Itu sudah diselesaikan dengan sebagian utang itu ditanggung oleh BI, burden sharing istilahnya ya. Untuk public goods itu pemerintah mengeluarkan surat utangnya bunganya murah sekali, atau kalau perlu tidak pakai bunga, surat utang itu langsung dibeli oleh BI. Nah, sudah ada solusinya. Bahkan akan ada solusi lebih jauh dengan cara mencabut independensi Bank Indonesia. Rancangan undang-undang Bank Sentral yang baru yang diinisiatifi oleh DPR itu antara lain untuk memperlonggar manuver pemerintah supaya tidak repot-repot lagi koordinasi segala macam, nanti ada di tangan komando yang kuat satu namanya Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi lepas dari kita setuju atau tidak setuju ya, tapi beban itu pun bisa terkendali karena bunganya menjadi sangat murah. Jadi aman dari segi itu. Terlepas sekali lagi dari benar atau tidak pro dan kontra rancangan undang-undang itu. Saya termasuk yang kontra, tidak menyetujui itu. Tidak Jadi mendukung. Anda tidak mendukung, tapi apakah memang kita saat ini memerlukan utang tersebut? Meskipun sekarang kita juga pembayaran bunga yang tadi Anda sebut juga sangat membebankan kita semua, dan apalagi sekarang juga dari pajak, penghasilan pemerintah juga menurun, anggaran Indonesia harus tetap berjalan, ekonomi juga harus tetap berputar. Apakah ini ada solusi yang lebih baik daripada utang, Pak? Ya, tidak ada cara lain, Mbak. Jadi pengeluaran kan meningkat, sementara penerimaan anjlok kan, jadi defisitnya melebar. Defisit itu kan ditutup dengan utang. Bisa juga ditutup dengan jual aset, misalnya privatisasi BUMN, tapi kan haram itu kelihatannya. Di era Pak Jokowi tidak satupun BUMN yang diprivatisasi. Secara politik pemerintah tidak mau menempuh itu, jadi satu-satunya cara adalah dengan berutang. Oke, Pak, ini bagaimana sendiri nih dengan kondisi anggaran negara yang semakin tertekan saat ini dan menurut Pak Faisal sendiri bagaimana seharusnya langkah pemerintah? Kalau menurut saya ya, fokuskan anggaran negara ini untuk penyelamatan manusia yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan lain yang menopang yang pertama tadi. Nah, kalau Anda lihat, seolah-olah pemerintah ini memandang COVID ini akan selesai segera dan 2021 kita sudah normal kembali. Tercermin dari postur APBN 2021 yang Anda bisa lihat pengeluaran untuk infrastruktur naik paling tajam dari 280-an triliun menjadi 400-an triliun. Sementara anggaran untuk fungsi kesehatan justru turun. Nah, ini seolah-olah sudah business as usual. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena harus mengantisipasi COVID ini hampir bisa dipastikan 2021 belum mampu kita kendalikan. Oleh karena itulah, yuk fokuskan ke sumber daya manusia, infrastruktur bisa menyusul, bisa ditunda, ibu kota sekali-kali jangan dimulai dulu ya pembangunannya karena ibu kota membutuhkan perhatian yang khusus dan kita tidak pindah ibu kota 10 tahun ke depan juga tidak membuat Indonesia kocar-kacir. Jadi fokus anggarannya harus diubah
dari yang ditawarkan pemerintah dalam era APBN 2021. Oke Pak, jadi salah satu poin yang paling penting yang kami dapat pada hari ini adalah kita harus fokuskan anggaran ke kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat Indonesia sehat, ekonomi Indonesia akan bangkit Mengikutlah kembali. ya. Ya, terima kasih Betul. ekonom Indonesia Faisal Basri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia pada pagi hari ini.